Perkenalkan, nama saya Felviansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan UAS KPBD atau konsep rancangan basis data mengenai proposal makrab prodi. Di sini pertama ada use case. Nah, di use case ini hanya terdapat 3 use case. Yang pertama ada melihat dan memantau status proposal, ada submit proposal, dan approve. Nah, di sini aktornya ada 3, yaitu admin, pengaju, dan approver. Nah, si approver ini memiliki turunan yang memuat wakil dekan, BPM, bekal, pembina hima, dan wakil rektor. Nah, di sini bisa melihat dan memantau status proposal, ada admin dan pengaju. Kemudian, yang bisa melakukan submit proposal hanya si pengaju, dan kemudian yang bisa melakukan approval yaitu si approver, yaitu lanjutan dari kegiatan submit proposal. Oke, kita langsung masuk ke spesifikasi use case. Yang pertama ada melihat dan memantau status proposal. Aktornya ada admin dan pengaju. Nah, jadi admin dan pengaju itu dapat melihat dan memantau status proposal yang diajukan. Status dapat mencakup informasi seperti diterima, ditolak, atau pending. Admin dan pengaju juga dapat melihat detail tambahan seperti tanggal perubahan status dan komentar approver. Kemudian di prekondisi, admin dan pengaju telah berhasil login ke dalam sistem. Proposal sudah terdaftar di dalam sistem dan status proposal tersedia untuk diakses. Di pos kondisi, ada admin dan pengaju berhasil mendapatkan informasi terkini mengenai status proposal. Nah, di alur pertama ini ada 4 alur. Yang pertama adalah admin dan pengaju login ke dalam sistem. Kemudian sistem menampilkan daftar proposal yang diajukan pengaju di bagian section Aside. Kemudian sistem menampilkan status terkini proposal, termasuk detail seperti status proposal yang memuat diterima, ditolak, atau pending. Kemudian ada tanggal perubahan status terakhir, dan kemudian ada komentar atau catatan dari approver jika ditambahkan oleh approver itu. Kemudian ada admin dan pengaju selesai melihat informasi dan dapat kembali ke halaman utama atau melihat proposal lainnya. Baik, kemudian kita masuk ke alur alternatifnya. Yang pertama, jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan error. Username atau password yang Anda masukkan salah, silakan coba lagi. Yang kedua, jika tidak ada data proposal yang tersedia di sistem, misalnya karena koneksi terputus atau data tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan error, daftar proposal tidak dapat ditemukan. Pastikan Anda memiliki koneksi internet atau coba lagi nanti. Kemudian, jika ada masalah dalam menampilkan status proposal, sistem menampilkan pesan error, yaitu gagal memuat status proposal, silakan coba lagi nanti. Nah, kemudian kita masuk ke use case submit proposal, extend approve. Aktornya ada pengaju dan approver, yaitu pengaju mengajukan proposal ke dalam sistem, dan approver bertugas untuk memeriksa dan menyetujui atau approve atau menolak pengajuan proposal tersebut. Pengaju di prekondisi, pengaju dan approver telah login ke dalam sistem. Proposal yang akan diajukan memenuhi format dan kriteria yang ditentukan, approver telah memiliki akses ke sistem untuk memproses pengajuan. Kemudian di pos kondisi, jika disetujui, proposal mendapatkan status diterima. Jika ditolak, proposal mendapat status ditolak. Sistem mencatat hasil keputusan approver dan pengaju diberi notifikasi terkait keputusan tersebut. Kemudian di alur utamanya terdapat 9 alur. Yang pertama ada pengaju dan approver login ke sistem. Kemudian pengaju memilih menu pengajuan. Nah, si pengaju itu akan mengisi formulir pengajuan proposal, seperti nama mahasiswa, judul proposal, tanggal pelaksanaan, deskripsi, dan file proposal. Kemudian, pengaju menekan tombol submit proposal. Sistem validasi data yang diisi oleh pengaju dan menyimpan proposal dengan status pending. Sistem mengirim notifikasi kepada approver untuk memproses pengajuan. Kemudian approver login ke sistem dan meninjau detail proposal. Kemudian approver memilih salah satu tindakan antara disetujui atau ditolak. Kemudian sistem mengirimkan notifikasi kepada pengaju terkait keputusan yang diambil oleh approver. Nah, kita masuk ke alternatifnya. Terdapat 2. Yang pertama, pengaju mengisi formulir pengajuan proposal, namun data tidak lengkap saat submit.
Sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna melengkapi data sebelum mengajukan kembali. Yang kedua, approver memeriksa proposal dan memutuskan untuk menolak. Approver memberikan alasan penolakan melalui catatan di sistem. Sistem memperbarui status proposal menjadi ditolak dan mengirimkan notifikasi kepada pengaju. Selanjutnya, kita akan masuk ke ORM. Yang pertama, ada persetujuan. Nah, di persetujuan ini, yaitu persetujuan ID persetujuan sebagai entitas memiliki relationship terhadap value-value-nya yang memuat ID pengajuan, nama mahasiswa, nama approver, rejection notes, tanggal persetujuan, tanggal pengajuan, status, file proposal, deskripsi, dan tanggal pelaksanaan. Nah, relationship di sini mereka itu memiliki masing-masing satu. Jadi si ID pengajuan memiliki satu di persetujuan dan persetujuan memiliki satu ID pengajuan. Nah, semua value ini memiliki relationship yang sama, yaitu harus memiliki satu masing-masing. Dan dia memiliki titik di sini yang artinya wajib untuk diisi. Oke, kemudian kita masuk ke entitas selanjutnya, yaitu pengajuan. Nah, pengajuan ini memiliki entitas dan value seperti nama siswa, judul proposal, deskripsi, tanggal pelaksanaan, file proposal, dan tanggal pengajuan. Nah, di sini relationship-nya pun sama. Masing-masing memiliki satu, yaitu nama mahasiswa memiliki satu di pengajuan, dan pengajuan memiliki satu nama mahasiswa. Semuanya memiliki relationship yang sama. Kemudian kita masuk ke entitas selanjutnya, yaitu login. Nah, di login ini memiliki value dan entitas seperti nama user, password, dan status user. Dan memiliki relationship yang sama, yaitu masing-masing harus memiliki satu. Dan wajib diisi semua juga. Kita langsung masuk ke entitas selanjutnya, yaitu approver. Nah, approver ini memuat nama approver dan password. Dan memiliki relationship yang sama, yaitu harus memiliki masing-masing satu. Lanjut, kemudian entitas selanjutnya ada header. Header ini memiliki value yang memuat nama web, informasi web, alamat, dan logo. Nah, mereka juga memiliki relationship yang wajib dimiliki masing-masing satu. Selanjutnya, entitas footer. Nah, footer ini memiliki value, nama web, informasi web, sosial media, dan copyright. Nah, mereka juga memiliki relationship yang sama, yaitu masing-masing wajib memiliki satu. Yang terakhir, ada entitas profil mahasiswa yang memuat value nama mahasiswa, foto mahasiswa, dan program studi. Nah, di sini relationship-nya sama, mereka juga harus masing-masing memiliki satu dan wajib diisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di ORM ini semua value itu memiliki relationship terhadap entitas itu masing-masing wajib memiliki satu. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelas diagram. Kelas diagram ini di sini nama-nama kelasnya ada profil mahasiswa, ada pengajuan, ada header, ada footer, ada persetujuan, ada approver, dan ada login. Yang pertama, di kelas profil mahasiswa ini terdapat beberapa atribut seperti NIM, nama mahasiswa, foto mahasiswa, dan program studi. Nah, si kelas ini memiliki kardinalitas terhadap pengajuan yaitu zero to many, di mana si mahasiswa bisa mengajukan banyak pengajuan. Nah, kemudian kita masuk ke kelas pengajuan. Nah, di kelas pengajuan ini terdiri dari beberapa atribut seperti ID pengajuan, nama mahasiswa, judul proposal, deskripsi, tanggal pelaksanaan, file proposal, dan tanggal pengajuan. Nah, di sini dia juga memiliki kardinalitas terhadap header dan footer, yaitu one to one. Karena footer dan header ini menampilkan tabel yang sama di setiap pengajuan. Jadi dia itu tidak berubah-ubah lah. Jadi dia si Putri itu hanya untuk satu pengajuan dan si Adel juga hanya untuk satu pengajuan. Kemudian dari kelas pengajuan kita lanjut ke kelas persetujuan. Nah, sebelum itu kardinalitas dari kelas pengajuan ke persetujuan itu adalah one to many, di mana pengajuan dapat memilih lebih dari satu pengajuan dan pengajuan memiliki banyak persetujuan. Nah, persetujuan ini
memiliki beberapa atribut seperti ID persetujuan, ID pengajuan, nama siswa, nama approver, rejection notes, tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, status, file proposal, deskripsi, dan tanggal pelaksanaan. Kemudian kita lanjut ke kelas approver. Nah, di kelas approver ini memiliki beberapa atribut seperti ID approve, nama approver, dan password. Nah, di sini dia memiliki kardinalitas. Kardinalitasnya adalah one to one, di mana setiap persetujuan hanya bisa diproses oleh satu approver. Maka di sini approver ada kelas login, di mana memiliki atribut ID user, nama user, password, dan status user yang memiliki kardinalitas one to one. Karena si approver hanya bisa login. Login hanya bisa untuk masing-masing satu approver. Oke. Selanjutnya, kita akan spesifikasi database. Yang pertama, ada tabel login. Nah, di tabel login ini terdiri dari ID user yang memiliki tipe data karakter dengan ukuran 5 dan konsennya adalah sebagai primary key. Kemudian ada nama user, tipe data varchar, ukurannya 255, konsennya not null, password dengan varchar juga dengan ukuran 20 not null, dan status user. Nah, tipe data di sini adalah enum. Nah, status user ini dapat memilih antara user atau admin. Kemudian selanjutnya ada table approver. Nah, di sini itu memuat ada ID approver dengan tipe data karakter ukuran 5 dan sebagai primary key. Kemudian ada nama approver dengan tipe data varchar 255 sebagai ukuran dan constraint-nya not null, kemudian password tipe data varchar ukurannya 20 dan constraint-nya juga not null. Selanjutnya ada table footer. Nah, table footer ini memuat nama web dengan tipe data varchar ukuran 255 dengan constraint not null. Informasi web sama, tipe datanya, ukurannya juga sama, dan constraint pun sama. Kemudian ada copyright dengan tipe data teks dan constraint not null. Kemudian sosial media dengan tipe data varchar ukuran 55 di header ini memiliki kolom nama web, informasi web yang memiliki tipe data yang sama dengan ukuran yang sama serta constraint yang sama. Kemudian alamat dan logo, alamat, kemudian tipe datanya teks dan constraint not null. Kemudian ada logo dengan tipe data long block. Nah, di profil mahasiswa ini terdapat kolom NIM dengan tipe data karakter ukuran 10, constraint-nya sebagai primary key. Kemudian kolomnya ada nama mahasiswa dengan tipe data varchar ukuran 255 dengan constraint not null. Kemudian ada foto mahasiswa dengan tipe data long blob karena dia menginput file ya dengan constraint not null. Kemudian ada program studi dengan enum karena dia memilih program studinya. Di tabel pengajuan ini ada ID pengajuan dengan tipe data integer dengan ukuran 11. Constraint-nya adalah primary key. Kemudian ada nama mahasiswa, judul proposal, dan deskripsi yang memiliki tipe data yang sama, yaitu varchar, dengan ukuran di atas 200, yaitu 205, masing-masing 200 dan 500. Nah, untuk constraints, nama mahasiswa itu sebagai foreign key. Nah, kemudian ada tanggal pelaksanaan yang menggunakan date dengan constraint not null, tanggal pengajuan menggunakan date time dengan null label, file proposal, dengan tipe data long block. Nah, di tabel persetujuan ini terdiri dari ID persetujuan dengan tipe data integer dengan ukuran 11, constraint adalah primary key. ID pengajuan, tipe datanya integer juga dengan ukuran yang sama, constraint-nya sebagai foreign key. Nama approver dengan tipe data varchar, constraint-nya sebagai foreign key. Kemudian ada nama mahasiswa dengan tipe data varchar dengan ukuran 255 dengan constraint not null. Kemudian ada rejection notes dan deskripsi pengajuan yang memiliki tipe data yang sama yaitu varchar. Kemudian di tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, dan tanggal pelaksanaan memiliki tipe data yang sama yaitu data. Kemudian ada status. Nah, di status ini enum yang memilih antara ditolak, diterima, atau pending dan memiliki constraint not null dan file proposal yang menggunakan tipe data long block. Baik, cukup dari saya. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.